Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial pengecahan kasus Excel. Dan selamat pagi ya teman-teman buat yang barusan gabung di channel saya. Jadi untuk kasus kali ini adalah kita punya satu tawaran yang mempunyai satu kayak aplikasi kayaknya kalau saya lihat di sini ya. Jadi yang diinginkan adalah seperti ini. Bagaimana cara menghapus sheet tertentu saja dengan VBA. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya save as file ke folder tertentu dengan nama dari range yang ditentukan. Mungkin ini ya range-nya ya. Jadi gabungan dari L berapa ini? L6 sama L7 ini nanti akan dijadikan patokan sebagai nama file ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menggabungkan langkah 1 dan langkah 2. Jadi diinginkan adalah kurang lebih seperti ini. Teman kita ini punya satu sheet database yang saya nggak tahu isinya apa. Kemudian ada beberapa sheet yang lain, saya sebut saja sheet dummy di sini ya. Kemudian ada sheet yang bernama TPS1, TPS2, TPS3 dan seterusnya ya. Jadi yang diinginkan adalah cara bagaimana menghapus si beberapa file yang tertentu saja. Dari yang diinginkan sama teman kita di sini adalah bagaimana menyisakan hanya file-file yang bernama TPS saja di sini ya. Jadi file lain yang bernama selain TPS akan dihapus. Kemudian setelah dihapus, file tersebut di save as. Jadi intinya teman kita ini punya satu tujuan, yaitu gimana saat mengklik atau menjalankan satu VBA, dia membuat satu copy file atau duplikasi file dari file yang sudah ada ini ya. Akan tetapi dengan catatan file-file lain yang bernama selain TPS dihapus ya. Jadi kita breakdown untuk VBA-nya karena ada beberapa step. Jadi yang pertama mungkin akan kita bahas ini adalah cara menghapus file tertentu saja di sheet VBA. Dan studi kasus kita kali ini adalah file yang dihapus adalah file yang tidak mempunyai awalan TPS atau selain file TPS akan dihapus ya. Jadi sebelum saya menggunakan atau membuat VBA ini, saya save as dulu filenya, karena nanti saat sudah dijalankan si VBA-nya, file ini tidak akan bisa saya undo ya. VBA itu tidak bisa di undo. Jadi nanti setelah saya mendapatkan VBA-nya, kemudian saya juga menyelesaikan step 2-nya, yaitu save as file, baru digabung. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke file ini, di mana ada file database dan sheet dummy. Jadi kita selesaikan satu persatu dulu untuk file kita ya, untuk kasus kita. Yang pertama adalah cara menghapus tertentu dengan VBA. Oke, jadi saya save as ya, save as dulu. Saya kasih nama misalnya hapus file ya, hapus file, biar nggak bingung saja sini. Kemudian saya klik save ya. Jangan lupa masih di makro enable workbook ya, di XLSM teman-teman drop down seperti ini, kemudian pilih pada XLSM atau makro enable workbook, klik, kemudian klik save ya. Di sini saya sudah punya satu copy file lagi, yaitu kotak dialog save as hapus file ya, dengan nama seperti itu. Kita selesaikan yang nomor 1. Klik pada tab developer, kemudian klik pada Visual Basic. Kita buat satu makro ya di sini, insert, kemudian saya pilih pada modul. Saya namai saja di sini dengan sub hapus file selain TPS ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf untuk background suara ya, mungkin biasa hari Sabtu pagi anak-anak mau berangkat sekolah, jadi ya backgroundnya ya orang mandi, suara anak-anak mandi. Lanjut, untuk menghapus file kita buat dulu satu variabel dim ws as worksheet ya. Jadi variabel ini akan menghandle untuk worksheet yang akan kita telah atau kita periksa ya. Tentunya untuk menghapus atau melihat file-file mana yang belum atau tidak berawalan dengan TPS ya, ini ya, kita harus men-trace ya, atau melihat satu persatu filenya. Dan untuk melihat satu persatu filenya kita harus menggunakan perulangan for ya, bisa saja for, bisa saja yang lain, tapi yang paling simpel sini saya menggunakan for each saja, yaitu for
each ws in this workbook ya, seperti ini. .worksheet ya, seperti ini. Nah kemudian kita tutup dengan next ya. Jadi karena for each kita tidak perlu menuliskan ws lagi di depan next ya. Jadi kita telah dulu jika namanya berawalan dengan TPS, jadi 3 huruf pertamanya adalah TPS, maka itu tidak dihapus. Akan tetapi jika awalannya bukan atau 3 huruf pertamanya bukan TPS, maka akan dihapus. Jadi kita memerlukan satu percabangan lagi, yaitu if ya. If kita pakai 3 huruf pertama, yaitu pakai left ya, agar memastikan bahwa nanti ini jalan di VBA. Jadi saya menggunakan VBA.left ya, VBA.left seperti ini. Kemudian stringnya adalah ws.name ya, seperti ini. Kemudian lengthnya yang mau kita ambil adalah 3 huruf dari kiri ya, seperti ini ya. Nah kemudian tidak sama dengan TPS seperti ini ya. Nanti TPS ini bisa jadi ditulis dalam huruf kecil ya, jadi saya bungkus saja si TPS ini dengan lower ya nanti ya, sorry seperti ini, atau saya bungkus dengan upper juga bisa, tetap ini TPS seperti ini. Jadi ada kemungkinan bahwa nanti si ws.name ini nulisnya atau TPS ini nulisnya tidak dengan huruf besar, jadi saya bungkus saja di sini dengan upper ya. Kita pakai upper atau use case lah, use case di sini untuk ws.name ya, kita bungkus seperti ini, use case ws.name. Nah, kita kurang then ya di sini ya, then kita tutup dengan nif ya. Oke, setelah kita tutup dengan nif, kita lakukan apa yang mau dilakukan pada saat si VBA menemukan bahwa 3 huruf pertama dari nama dari sheet kita adalah berawalan dengan huruf gede TPS, tidak sama dengan ya ini ya. Jadi saat nama sheetnya 3 huruf awalannya tidak sama dengan TPS seperti ini ya, maka akan dihapus ya. Kita tulis saja di sini ps delete ya, seperti ini. Ya biasanya saat kita menghapus satu file akan muncul satu peringatan ya, atau satu kotak dialog box yang memperingatkan bahwa apakah kita yakin ingin menyimpan gitu ya. Jadi misal ini ya, saya buat satu sheet baru, saya balik ke Excel ya, seperti ini. Saya ganti nama misalnya dummy 2 lah ya, dummy 2 seperti ini. Kemudian saya menghapus ini ya, klik kanan kemudian saya klik delete, akan muncul peringatan seperti ini. Nah untuk menghilangkan ini ya, ini saya cancel saja. Untuk menghilangkan peringatan yang muncul tadi, kita menggunakan satu script lagi di VBA, yaitu kita tulis saja di sini ya, application ya, application bukan aplikatif ya, application dot display alert, enggak salah ya, seperti ini, false. Nah ini kita kembalikan lagi, jadi saat sudah selesai menghapus semua file, kita kembalikan lagi di sini true. Jadi peringatannya akan muncul lagi di sheet Excel yang lain ya, atau setelah selesai mengerjakan tugas yang ada di VBA di sini. Ya, saya indentasi seperti ini. Oke, kita sekarang coba, atau kita kasih peringatan di sini ya. MSG Box file ini aja hanya kosmetik saja atau penambah saja untuk message box ini ya, boleh ada boleh enggak. File selain TPS sudah dihapus seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Kita close dulu yang ini ya, saya geser dulu biar bisa kelihatan nanti. Ini kita mempunyai beberapa sheet ya, TPS 1, 2, 3, kemudian sheet dummy, sheet database, dan sheet dummy. Jadi nanti hasil akhir dari script kita ini saat kita running atau kita play di sini ya,
maka yang tersisa hanyalah sheet 1, 2, dan 3 jika kode kita ini benar ya. Kita coba ya, run ya, play. Tandai di sini sheet dummy, database, dan dummy 2 masih ada ya. Saya play ya, sudah hilang. Kemudian muncul file selain TPS sudah dihapus. Jadi kode kita sukses ya teman-teman ya. Oke, untuk tugas pertama kita yang tadi diminta sama teman di awal video tutorial ini sudah kita selesaikan ya. Kita akan lanjut pada tutorial berikutnya, yaitu bagaimana cara men-save as atau membuat satu copy atau duplikasi dari file yang sudah kita kerjakan di sini, yaitu sudah menghapus file-file selain TPS. Ya, demikian tutorial kali ini. Bertemu kembali dengan saya Rumnas Kelasda, masih dalam rangka tutorial yang lain, tentunya masih dengan tutorial selanjutnya dari 3 tugas yang kita hadapi tadi sini, atau kita dapatkan tadi di tutorial ini ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Jika teman-teman merasa video tutorial saya ini bermanfaat, silahkan di share ya buat teman-teman yang lain dan tentunya yang membutuhkan script ini ya. Buat teman-teman yang belum berkunjung ke grup Facebook saya, silahkan saja berkunjung di www.facebook.com/group/Heromonas ini ya. Kalian bisa mampir di sini di grup Bonton Makro via Excel, kemudian ya bisa coba tanya-tanya lah atau diskusi. Sepanjang saya masih bisa menjawab, saya akan jawab dengan menggunakan video tutorial seperti ini. Oke, ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum.